kami lihat ini banjarbaru.info ini menjadi menarik dan bisa menjadi salah satu alternatif pendukung perkembangan kota Banjarbaru dengan menyediakan informasi destinasi wisata, hotel, fasilitas-fasilitas lain, fasilitas kuliner dan lain-lain. Artikel dan berita tentang Banjarbaru ini juga menarik karena media sekarang ini kelihatannya sudah bergeser dari media yang asalnya mainstreamnya adalah koran, media cetak, ini kepada media online. Info ini hari ini dan kedepannya bisa membantu kita untuk meningkatkan kunjungan karena ini sangat kecil jumlah yang kunjungan kita ini ke Banjarbaru, wisatawan Nusantara ini hanya hitungannya kalau tidak salah puluhan ribu saja. Bayangkan dengan orang yang landing 3,5 juta tadi, mereka hanya puluhan ribu saja gitu yang berkunjung ke Banjarbaru. Nah ini mungkin salah satunya karena informasi kita juga kemana-mana sekarang. Siapa saja saya kira kalau mau berkunjung kemanapun, baik ke Nusantara ataupun mau misalnya ke Malaysia maupun Singapura, pasti akan menggunakan media online, internet ini untuk mencari kunjungan wisata di suatu daerah gitu. Dan ketika sampai di daerah itu juga akan menggunakan internet lagi gitu untuk mendatangi titik-titik destinasi yang ada di daerah yang dikunjungi. Sekaligus sudah jelaskan di sini, akhirnya putuskan bahwa untuk banjarbaru.info ini hanya berkenaan dengan wisata. Jadi fasilitas umum yang sedikit sekali hubungannya dengan pariwisata ini kurangi karena untuk menghilangi kesan crowded banyaknya titik di sini. Nah, ada pun fasilitas umum yang menunjang pariwisata, misalnya kantor polisi, misalnya untuk membuat kesan ini aman, dan yang lainnya perlu kita masukkan juga apa fasilitas umum apa, misalnya rumah sakit kah atau apa, ini kita coba masukkan di sini. Jadi akhirnya banjarbaru.info ini hanya berkenaan dengan informasi pariwisata seperti yang Bapak Wakil Wali Kota sampaikan tadi. Nah, yang kedua, sistem ini menerima dua masukan. Jadi yang pertama oleh administrator sistem informasi ini, dia login terus dia memasukkan, dan di administrator ini dibagi dua lagi, mereka yang hanya bisa menulis, nanti ada yang memverifikasi validitasnya baru tampil. Nah, yang kedua adalah penduduk secara umum. Ya, tapi harus login dulu dan kemudian mengklik kirim artikel ini, kemudian dia bisa menambahkan sendiri tempat wisata yang menurut dia itu harus dimasukkan. Nah, sebenarnya ini umum, sistem seperti ini menerima masukan dari warga karena di sistem yang lain platformnya sama, misalnya dia laporan keluhan itu juga bisa, tapi kita skip di sini hanya untuk wisata saja. Nah, tapi kita akan cukup selektif di sini, tidak saja misalnya ada yang baru membuat kafe misalnya, terus dia mengirimkan artikel untuk dalam konteks promosikan. Nah, boleh seperti itu, tapi kita punya standar tersendiri supaya yang belum sampaikan tadi tidak crowded di sini. Nah, di sini memang ada beberapa yang masih kurang tepat titik-titik koordinatnya, karena cukup mestinya titik koordinat itu manualnya urut, misalnya pergi ada fasilitas umum pom bensin, misalnya pergi ke pom bensin itu disuruh tahu titik koordinatnya, itu baru urut input. Nah, secara sederhana seperti itu, kemudian urut foto, urut buat
tulisan sedikit bahwa ini besar, ada fasilitas ATM, ada toiletnya misalnya, ini 24 jam kah atau apa, melayani premium atau pertalite, seperti itu bisa kita tambahkan. Nah, yang ketiga, di sini ada dua filter berdasarkan lokasinya. Ini ada masih titik koordinatnya masih kurang tepat. Sebenarnya ini yang seperti yang dijelaskan tadi, misalnya ini seperti keluhan atau saran warga, yang mana warga bisa memasukkan saran, atau ini juga sistem yang secara umum, karena di sini kita bisa filter. Ini masih isinya masih banyak kosong. Kalau diklik salah satu, maka misalnya Gunung Pandan, ini belum boleh masukkan, misalnya Kampung Pelangi misalnya. Nah, di sini nanti akan muncul tempat wisata atau fasilitas penunjang yang cukup bagus muncul di sini. Dan akan diklik ini tempatnya di mana, keterangannya di mana. Jadi mungkin bagi pengunjung kurang karena dia datang langsung menuju ke tempat yang mereka inginkan. Tapi yang kedua, mereka bisa datang istilahnya itu nearby, jadi yang dekat dengan hotel saya misalnya, atau dekat dengan kantor yang saya ada dinas di sana, ada tugas di sana. Nah, tapi bagi pengambil kebijakan ini berpengaruh. Nanti bisa diseleksi di sini. Oh, ini kecamatan mana yang atau kelurahan mana yang belum ada destinasinya, atau kelurahan mana yang belum ada fasilitas umum penunjang destinasi misalnya. Ini bisa kita filter di sini selama data yang kita masukkan ini sudah bagus dan cukup lengkap. Jadi ini mungkin bagi pihak-pihak semua fasilitas ini sangat berguna. Baik. Nah, mungkin yang terakhir ini yang cukup mungkin mengerjakan waktu yang lama, memerlukan kerjasama beberapa pihak, terutama ada swasta. Ulun bercita-cita ini satu paket dengan, sebenarnya ulun mengadopsi konsep smart city. Smart city yang ada sekarang yang cukup terkenal itu Jakarta dan Bandung. Jakarta sebenarnya cukup bagus, cuman mungkin di media kurang dipoles terkenal dengan pimpinannya, mungkin di Bandung lebih populer. Ulun mengadopsi konsep smart city di beberapa kota, di dua kota ini. Nah, kalau Bandung itu dia misalnya keluhan warga yang kirim foto langsung titik koordinatnya keluhannya apa. Yang kedua informasi macet misalnya dan lain-lain, dan yang ketiga terintegrasi dengan layanan transportasi umum. Nah, sebenarnya ini mungkin tahun depan atau 1 tahun lebih harapan ulun bisa juga membantu ini ada paket. Jadi yang mana kalau orang dari luar sebelum datang ke Banjarbaru yang mencari souvenir misalnya atau jajanan atau tempat wisata, kemudian langsung kita sediakan paket wisata tersebut di beberapa titik paket wisata unggulan atau destinasi yang ingin kita unggulkan. Jadi itu ada paket pilihannya yang berbeda-beda. Kampung Purun atau Taman Intan misalnya, dikombinasikan dengan tempat souvenir mana misalnya di Kranasda misalnya. Dan itu paket itu dia sudah include dengan transportasinya, guide-nya. Dan satu bulan lagi kita ketemu lagi di sini, kita lihat apa yang dapat kita kerjakan dalam waktu 1 bulan ini. Entah itu pertama tentu titik-titik ini, mengisi titik-titik ini kan yang unggulan dulu lah, umpamanya yang Kampung Pelangi, Kampung Pejabat, Kampung Purun, Kampung Iwa, kemudian ada destinasi yang lain. Kemudian syukur-syukur kita sudah bisa ada beberapa berita
yang kita ini saya kira mungkin bagian humas bisa mensupport nanti kalau sudah 1 bulan itu kita lihat lagi, mungkin tahap selanjutnya bisa jadi 1 bulan ke depan mungkin kita anunya Pak Wali Kota juga gitu, mungkin Pak Jalan kira-kira kita anu aja lah, kita proyekkan gitu kan. Tapi insya Allah bisa, karena Banjarbaru ini kan tidak terlalu luas dan masih dalam tahap pengembangan gitu, destinasinya tidak terlalu banyak. Nah kalau mulai awal yang kita sudah kita selesaikan, kedepannya kan tinggal menambah saja. Ini memang pekerjaan yang mesti kita kerjakan sekarang gitu, karena ke depan kita yakin Banjarbaru ini akan menjadi, dan memang keinginan kita untuk menjadi destinasi utama di Kalimantan Selatan. Kenapa? Karena kita adalah pintu gerbang Kalimantan Selatan, maka seharusnya lah orang-orang yang datang ke Kalimantan Selatan dan landingnya di kota Banjarbaru semestinya lah menginap gitu di Banjarbaru. Kan dinas di Spora Bupar ini targetnya 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam ya, untuk orang yang ke Kalimantan Selatan ini bagaimana bisa 3 hari 2 malam ada di Banjarbaru. Kalau bisa mereka itu ke Banjar atau ke Martapura itu, tapi hotelnya di Banjarbaru gitu. Yang sekarang ini kan adanya mereka hanya melintas gitu kan, nginap di Banjarmasin, nanti ke Floating Market, kemudian nanti ke Martapura. Oleh Pak Wakil tadi terkait dengan pariwisata, bagi beliau kemarin dengan kami ke Banyuwangi melihat perkembangan orang yang ke Banyuwangi itu presentasinya luar biasa, dari mungkin berapa kali lipat lah. Bahkan mereka sudah mentargetkan yang asalnya PAD itu hanya berkisar 100 miliar, sekarang sudah 300 miliar. Jadi itu yang mungkin mau disasar oleh Pak Wakil, Pak Wali, dan pelaku bisnis yang ada di kegiatan dari provinsi yang ini ya, yang Tarpinus. Itu ada event karena terkait dengan kegiatan provinsi itu untuk semacam gerakan sadar wisata, Pak ya? Ya. Nah, gerakan sadar wisata dengan dukungan media sosial sekarang, promosi itu sangat mudah dan cepat sekali menarik orang ke tempat itu gitu. Tetapi yang jadi masalah, mungkin semua bisa melihat kan, adalah kesiapan dari tempat itu. Dengan media sosial, Instagram dan sebagainya, wah, cuman yang jadi masalah menuju arah situ. Ya jadi Bapak tadi kan, di sub pun ada peran di situ. Dari perparkiran pun di sub pun harus ada peran di situ. Satpol PP mungkin dari segi keamanannya, kemudian mungkin pariwisata bekerja sama dengan menyiapkan mungkin warung untuk fasilitas dukung, kuliner dan sebagainya. Nah ini yang jadi PR kita semua gitu ya. Yang kayaknya itu sudah fokus kepada tourism destination, ya. Misalnya kalau kita ke Kampung Purun, ATM terdekat berapa kilo, kemudian pom bensin terdekat berapa kilo. Nah itu mungkin akan sangat memudahkan kalau kita bisa klik seperti itu. Kemudian juga mudah-mudahan di situ nanti ada sistem untuk bisa interaktif dengan ininya ya. Misalnya kita bisa tanya, kemudian ada jawaban itu yang ada interaktif. Cukup bagus, coba ulun nanti sama tim ulun pikirkan. Yang dicontohkan beliau misalnya Kampung Purun, di situ fasilitas penunjangnya apa saja, ya, ATM kah, atau ada polisi kah, atau souvenirnya kan misalnya. Ini cukup bagus, jadi kalau orang membaca meningkatkan keyakinannya untuk datang ke tempat tersebut. Ini coba ulun pikirkan. Nah kalau yang ada ini yang kedua yang paling mungkin itu adalah komentar. Jadi misalnya di titik ini apa ya, Kampung Purun itu bisa komentar, cuman
komentar ini diputuskan di Desember, jadi tidak diaktifkan karena kita harus cek terus verifikasi dan komentar yang tidak menunjang ini memang kita hindarkan. Setelah berkaitan dengan aplikasi ini, kita sangat terbantu Pak dengan hal-hal seperti ini, dan seperti juga disampaikan Pak Wakil tadi bahwa hal-hal inilah sebenarnya yang perlu dimunculkan, dan mungkin insya Allah dari bidang komunikasi akan mensupport. Aplikasi ini akan memberikan secara personal punya sebuah, jadi ketika dari cuma membayangkan sampai sekarang tentu kita punya tataran yang idealnya aplikasi ini seperti apa. Ulun berharap ketika ideal, ini ulun serahkan. Jadi mungkin dia maklum barang di manusiawi, jadi ada aplikasi yang memberikan sepanjang ini sudah mungkin 1 bulan atau 1,5 bulan atau 2 bulan ke depan, ketika sudah kita sepakati fasilitasnya atau tempat wisata yang dimaksud itu apa, jadi ini memberikan. Jadi semuanya Pak. Jadi untuk menjaminkan hal itu, menjamin bahwa belum memberikan, jadi semuanya memberikan source code-nya, memberikan database-nya setelah kita isi tadi, paling tidak ada beberapa yang bisa oleh pulang Pak. Misalnya tempat wisatanya itu apa saja, yang besar-besar. Kalau nanti misalnya ada ditinjau ulang, ada usulan kembali, itu gampang saja untuk ditambahkan. Yang nanti saran saja ya. Ketika sudah masuk di aplikasi ini, misalnya seperti Kampung Purun. Kampung Purun itu sangat nyaman. Ketika apa? Ketika mungkin sudah ada standar operasionalnya ya. Ketika mau ke Kampung Purun, datangnya dulu ke kelurahannya, misalnya. Jadi orang kelurahan ini mau mengantarkan ke rumah-rumah yang membuat dari menundak, kemudian kita proposal kita kerja dan lain sebagainya. Mudah-mudahan destinasinya itu sesuai dengan yang dipromosikan. Gitu. Soalnya kalau dari sosial media sudah sangat booming, tapi kalau didatangi ada sesuai fakta. Contohnya misalnya kayak kekurangan itu paling penting itu WC yang nggak ada. Itu minus Pak. Kalau listnya itu yang ini yang disetujui Pak Wali. Minus, kemudian kampung ikan, kampung purun, kampung pelangi, sama wisata ujung kulit, danau Jalamin. Itu kalau danau Seran memang tidak dimasukkan. Terus sama ini sebenarnya kalau versi website nasional punya Kemenpar itu yang dia promosikan malah Kalimantan Selatan itu Cempaka. Ini Mas bisa tempat ibadah di mana, wisata di mana kan? Ini masih sedikit, tapi kalau misalnya 30 itu susah kan? Tapi kalau misalnya ada filter di atas di samping satelit, misalnya kita mau cari wisata, wisata misalnya hotel gitu ya. Kita filter hotel udah keluar nanti titik-titik hotel. Terus saya masukkan di Mas ya. Terus yang kedua kalau misalnya diklik itu Mas, diklik salah satunya itu ya klik kan ada lihat artikel tuh Mas. Nah, kita lihat artikel. Ya, artikel. Terus ke bawah. Nah, ini kan ada lokasi peta area nih. Nah, lokasi peta area ini saran semasukan saya sih ini bisa nggak ditambahkan misalnya seperti Grab gitu Mas, seperti Gilda bilang itu kan. Misalnya lokasi start saya di Martapura, lokasi titiknya udah pasti di hotel ini dia ada nanti ada mob apa ya route directionnya itu. Satu solusi yang kita inginkan selama ini bahwa kita mempunyai salah satu website atau aplikasi nanti ya, karena aplikasinya belum bisa juga kan, yang artinya ini akan menyatukan seluruh bidang, karena selama ini masing-masing punya gitu ya, di Sporas masing-masing, kemudian di Snaker sendiri, kemudian di Skopo sendiri, dan nanti yang lain sendiri, tidak pernah ada tergabung dalam suatu website. Kemudian website itu pun misalnya mengatasnamakan dinas, katanya kurang apa ya, kan itu ada perlu untuk dinas kedinasan saja, tapi untuk masyarakat umum ataupun apalagi bisa diakses oleh orang luar, saya kira ada salah satu solusi website ini adalah ya bisa diterima oleh beberapa
dalam hal ini Mas Budi sudah mengambil yang namanya Banjarbaru.info, Spora juga sudah menarik, artinya informasi kita sudah banyak, silakan tinggal dimasukkan ke Banjarbaru.info. Kemudian dari Disnaker mungkin masalah Disnaker ini kan gabung secara koperasi UKM dan Naker, artinya di situ informasi pelaku usaha juga bisa diambil, mungkin pelaku tenaga kerja juga bisa. Saya pikir memang Mas Pujo nanti dengan tim ada target. Kalau saat ini mungkin itu adalah masalah wisata, masalah apa tadi yang ada tadi, ada 3 di situ tadi. Saya kira Banjarbaru.info ini bisa jadi solusi semua bidang sebenarnya, dan tidak hanya 3 itu saja. Saya kira itu nanti bisa menjadi, saya malah ingin ke depannya itu justru ada tadi bicara dengan Pak Topik, CCTV yang sudah online itu bisa diakses juga, tidak hanya di websitenya Pemko atau Kominfo, tapi Banjarbaru.info bisa.